Kita mulai. Halo, Bu Sri? Nggih, halo Bu. Ya, Nggih, siap. Iya. Iya. Assalamualaikum Bu Sri. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Bagaimana Nggih. kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Pravita. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu Pravita? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Bagaimana? Ada sesuatu yang mau disampaikan atau bagaimana Bu? Iya Bu, ini saya agak memiliki sedikit masalah keresahan hati Bu yang ingin saya obrolkan, ingin saya ceritakan dengan Bu Pravita. Apakah Bu Pravita ada waktu untuk mengobrol dengan saya sebentar Ibu? Nah, tentu Bu, pasti saya ada waktu Bu. Kebetulan ini juga saya lagi free. Ngomong-ngomong nanti Ibu apa sih yang mau Anda sampaikan atau ceritakan atau harapan Anda tentang nanti yang akan kita bicarakan nanti? Ya Ibu, jadi seperti ini Ibu, di kelas itu saya masih menemukan satu anak di kelas 7 itu yang belum bisa membaca Al-Quran di mata pelajaran pendidikan agama Islam Bu. Tentunya saya merasa sangat bagaimana ini nanti anak tersebut akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam, sedangkan di dalam pendidikan PAI itu kan otomatis ada elemen Al-Quran Bu, dan di situ ada baca tulis Al-Quran. Itu Ibu yang menjadi pikiran dan keresahan saya yang ingin saya sampaikan ke Ibu Pravita. Baik Bu, berarti tadi sesuai dengan cerita Ninjenan ada satu siswa yang memang belum lancar dalam membaca Al-Quran ya Bu ya, karena memang sangat penting dalam pembelajaran agama. Nah, dari masalah tadi Bu, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sebenarnya sudah sih Bu, saya sudah melakukan penelusuran. Yang pertama itu saya lakukan wawancara dengan anak tersebut Bu, tapi ternyata memang di rumah itu jarang atau bahkan tidak mengaji seperti itu Ibu. Kemudian saya juga menanyakan dengan beberapa rekan guru yang kebetulan mengajar di kelas tersebut, itu ternyata anak tersebut memang IQ-nya agak berbeda dengan teman-temannya seperti itu Ibu. Jadi yang dan lingkungan keluarganya, orang tuanya karena mungkin terlalu dengan kesibukannya, jadi tidak ada waktu untuk memberikan dukungan. Ayo nak, sudah jadwalnya ngaji dan TPQ seperti itu. Jadi anak tersebut itu kalau di rumah enggak ngaji Bu. Jadi enggak ada belajar membaca Al-Quran seperti itu. Iya, berarti dari hasil pengamatan jenengan tadi ya Bu, anak tersebut ternyata banyak faktor yang kurang mendukung anak itu untuk mau belajar Al-Quran Bu. Nah, kira-kira dari kondisi yang tadi sudah jenengan peroleh ya Bu ya, kondisi ideal yang Bu Sri harapkan ada pada murid tersebut itu apa sih Bu sebenarnya? Ibu, tentunya saya ingin, karena belajar itu kan sepanjang hayat Bu nggih, tidak dibatasi usia, tidak dibatasi waktu, meskipun sekarang sudah kelas SMP tapi belum lancar untuk membaca Al-Quran. Jadi saya ingin meningkatkan motivasi. Jadi anak itu termotivasi untuk belajar membaca Al-Quran Bu, baik itu di aktivitas yang dilakukan di rumah maupun di sekolahan, seperti itu Ibu. Iya, berarti tadi kalau begitu apakah dari yang Anda suara ingin memberikan motivasi ya Bu ya? Untuk meningkatkan hasil Ya. belajarnya. Terus langkah apa atau mungkin bagaimana Anda untuk jenengan itu bisa meningkatkan motivasi belajar murid itu tadi untuk lebih mau untuk membaca Al-Quran Bu? Bagaimana sih caranya jenengan untuk meningkatkan motivasinya itu loh Bu? Oke, baik Bu. Saya mempunyai beberapa pemikiran atau perencanaan ya Bu ya. Mungkin nanti
bisa muncul ide setelah saya curhat dengan Bu Pravita. Yang pertama itu satu, tentunya saya akan memberikan dukungan dan motivasi individu atau personal kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua, saya berkomunikasi dengan orang tua, Bu, karena dalam hal ini pelibatan orang tua sangat diperlukan, Bu. Jadi ketika di rumah nanti anak tersebut juga akan terkontrol untuk mengikuti kegiatan belajar membaca Al-Quran seperti itu, Ibu. Kemudian saya juga akan merancang pembelajaran yang menarik di kelas baca tulis Al-Quran saya, juga untuk meningkatkan motivasi agar anak tersebut menyukai dan menyenangi belajar Al-Quran seperti itu, Ibu. Belajar membaca Al-Quran. Luar biasa ya Bu ya. Nah baiklah Bu, kira-kira dari tadi yang jenengan sebutkan ya, adakah yang memang pernah berhasil waktu jenengan melakukan pembelajaran di kelas Bu? Karena pengalamannya memang berhasil. Iya, baik Bu. Sementara ini memang sudah ada yang berhasil, Bu. Ketika saya biasanya menggunakan metode ceramah ya, Bu, untuk anak-anak itu mereka ngantuk dan lain sebagainya. Namun ketika saya merancang metode pembelajaran yang interaktif, metode pembelajaran yang Gimana Bu? Bu Sri? Dikit ngeblank ya Bu Sri. Halo? Dengan games terhadap anak-anak itu mereka lebih aktif dan lebih termotivasi untuk terputus sebentar nggih. Benar Bu. Nggih. Oke. Baik, seperti itu Ibu. Saya akan merancang model pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif di kelas, Bu, untuk menumbuhkan motivasi anak tersebut seperti yang sudah pernah saya lakukan di kelas sebelumnya. Bu ya, luar biasa ya Bu yang sudah jenengan lakukan itu tadi. Nah, jika kita rating ya Bu, kira-kira itu dari angka 1 sampai 10, menurut Anda berapa sih tingkat keberhasilan yang mungkin metode tadi yang sudah jenengan lakukan untuk menarik minat belajar murid dalam membaca Al-Quran itu? Oke, jadi metode yang sudah saya terapkan dengan kartu huruf hijaiyah, pembelajaran interaktif, kemudian juga menjodohkan huruf hijaiyah menggunakan puisi seperti itu, saya memberikan rating 7 sampai 8 Bu, atau 8 seperti itu. Baiklah ya Bu. Nah, selanjutnya rencana apa sih Bu yang akan jenengan lakukan jika ingin melakukannya, terus bagaimana sih langkah-langkahnya? Oke, baik. Rencana saya untuk akan saya lakukan terhadap anak yang ini tadi Bu, yang belum bisa atau belum lancar membaca Al-Quran. Yang pertama, saya akan memberikan jam tambahan belajar Ibu. Itu kepada dia karena mohon maaf Bu, untuk proses membaca Al-Quran itu kan tidak instan. Jadi anak tersebut perlu mendapatkan waktu tambahan dari saya khusus untuk mempelajari huruf-huruf hijaiyah atau proses belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, saya akan komunikasikan dengan orang tuanya di rumah untuk selalu memberikan dukungan dan mengingatkan anak tersebut untuk mengikuti berbagai kegiatan mengaji Al-Quran di lingkungan keluarganya. Seperti itu Ibu. Selain dari tadi yaitu merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Baik Bu. Nah, kalau dari apa yang akan jenengan lakukan, mungkin ada siapa saja mungkin Bu yang dapat membantu Bu Sri dalam menyusun ataupun melakukan rencana tersebut? Oke, baik Bu. Yang pertama tentunya saya akan sharing dengan kepala sekolah Ibu terkait dengan permasalahan dan ini yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua dengan rekan sejawat sesama guru PA Ibu. Mungkin ketika saya tidak ada di tempat, beliau bisa menggantikan seperti itu Ibu. Dan yang selanjutnya adalah orang tua dari anak tersebut. Nah, kira-kira itu berapa lama sih Bu jenengan Bu Sri itu membutuhkan waktu untuk melakukannya? Kalau saya untuk melakukannya akan saya lakukan secepat mungkin Bu, sesegera mungkin karena tidak baik untuk ditunda ya Bu, supaya anak tersebut segera mendapatkan materi dan segera berproses dalam pembelajaran. Meskipun nanti capaiannya tidak bisa langsung
1 hari 2 hari langsung bisa Bu. Tetap bisanya tetap membutuhkan waktu. Semoga saya sendiri juga akan melatih kesabaran dan ketelatenan diri saya seperti itu Ibu. Ya betul sekali ya Bu Sri. Nah ini kapan ini rencananya Bu Sri akan menerapkan rencananya Bu? Oke. Nanti akan saya mulai ketika saya ada jadwal di kelasnya Bu. Biasanya itu saya jadwal di kelas anak tersebut hari Jumat Ibu. Pada saat itu juga saya akan melakukan apa yang sudah ini tadi saya obrolkan dengan Ibu Pravita. Oke, nah kemudian ya Bu ya, komitmen apa sih Bu yang akan Bu Sri lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Oke. Baik Bu, komitmen saya yang pertama adalah saya memiliki tujuan mengantarkan atau mendorong atau mengajak atau apa ya Bu istilah memfasilitasi anak tersebut supaya bisa membaca Al-Qur'an karena itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan pembelajaran di mata pelajaran PAI Bu, itu komitmen saya. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya harus konsisten Ibu. Kadang kan karena banyak kesibukan seperti itu Ibu, nanti saya lalai dan yang lain sebagainya. Selain konsisten, saya juga akan melakukan kolaborasi Ibu tadi dengan rekan sejawat. Jadi mungkin ketika saya berhalangan hadir atau saya sedang tugas dan lain sebagainya, saya bisa meminta tolong dengan rekan sejawat. Jadi anak tersebut tetap mendapatkan pembelajaran individual yang secara konsisten seperti itu Ibu. Iya betul gitu. Nah, adakah dukungan dari pihak lain Bu ya, yang Anda butuhkan itu? Mungkin ada dukungan dari pihak lain. Oke, itu tadi Bu, kepala sekolah, rekan sejawat sama guru PAI. Oh iya Bu, dari wali kelas. Biasanya anak itu kalau sama wali kelasnya agak lebih nurut Bu, agak lebih gitu seperti itu. Jadi mungkin itu dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat sama guru PAI, wali kelas dan orang tua. Iya, baik Bu Sri. Nah, semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, amin. Ya amin ya. Nah, bagaimana ini perasaan Bu Sri sekarang setelah kita berbincang-bincang tadi Bu? Masya Allah, saya lega sekali Bu. Ternyata dari pertanyaan yang Ibu Pravita berikan kepada saya itu membuat saya menemukan jalan. Oh, ternyata saya harus begini. Awalnya tadi saya buntu Bu, belum dapat ide mau ngapain. Tapi karena pertanyaan-pertanyaan Bu Pravita jadi mengarahkan saya untuk, oh saya harus berkolaborasi dengan siapa saja. Jadi saya lebih terarah Bu. Tadi masih bulat Bu pemikiran saya sebelum ngobrol dengan panjenengan seperti itu Bu. Saya juga senang kok Bu mendengarkan ceritanya jenengan tadi. Sama-sama juga Ibu, semoga kita bisa terus saling sharing ya Bu ya. Semoga lancar untuk rencana kedepannya. Terus nanti kita bisa jumpa lagi untuk mengetahui progres keberhasilan ya Bu. Ya, baik Bu. Sampai jumpa kembali ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Pravita. Kami Bu. Untuk refleksi diri ya Bu. Nah, sesuai pertanyaan kemarin, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya? Menurut saya semua sudah berjalan baik ya Bu. Sesuai dengan alur Tirta, tadi saya sharing jenengan, itu sudah bisa menggali potensi yang ada pada diri jenengan untuk mengungkap bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Terus menurut saya apa sih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau saya sih, kalau dari diri saya sendiri, kemampuan berbicaranya Bu mungkin agak sedikit kurang. Kadang masih peletatan, kalau saya Bu. Terus kemampuan untuk apa ya, sepenuhnya ada di sini itu atau fokusnya itu mungkin agak terganggu dengan tadi ada hujan gledek, itu juga cukup konsentrasi mengganggu. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran sebelum dan saat pertama ya tadi mempersiapkan diri secara utuh Bu, menenangkan diri tadi, cukup berbaring sebentar sebelum saya melakukan Zoom, terus
otomatis mengisi tenaga yang pasti. Nah, kemudian lanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Dengan sering berlatih coaching. Ini untuk melatih berbicara. Nah, ini kata-kata atau public speaking sama seperti kemarin. Menurut saya itu saya masih sedikit pletoten untuk berbicara. Nggih, itu. Kalau mungkin untuk kalau umpan baliknya jenengan pripun, Bu? Saya Baik, nggih. Iya. Baik Bu Pravita, umpan balik dari saya selaku coach ya Bu, selaku yang di-coaching oleh panjenengan, itu menurut saya sudah luar biasa, sudah sesuai dengan tirta atau alir yang mengalir Bu, air yang mengalir. Jadi itu saya mengalir mengikuti petunjuk-petunjuk dari pertanyaan-pertanyaan Bu Pravita, sehingga segala sesuatu permasalahan yang mungkin saya sudah menemukan jawabannya, tapi saya masih merasa itu bulet, belum tertata gitu loh Bu, belum langkah pertama saya harus ngapain, saya harus melakukan apa, saya harus berkolaborasi dengan siapa, sudah ada tapi belum runtut seperti itu Bu. Jadi dengan di-coaching oleh Bu Pravita, saya merasa itu terurai, saya muncul ide-ide, saya jadi mengingat, oh iya, kemarin saya pernah melakukan praktek ini di kelas yang lama, seperti itu Bu. Jadi secara keseluruhan bagi saya, Bu Pravita juga berlakunya sebagai teman atau mitra saya Bu. Jadi saya nyaman ketika curhat atau cerita dengan jenengan. Secara keseluruhan sudah sangat bagus sekali Bu. Terima kasih banyak Bu Sri. Saya juga merasakan hal yang sama dengan berlatih public speaking itu Bu tadi, terutama saya masih pletoten pertanyaan seperti itu. Tapi saya sudah bisa memahami Bu. Iya Bu, mereka katanya kadang agak sedikit susah.